kita lihat bentuk dosa apapun di negeri kita lengkap, apa yang nggak ada, semuanya ada. Liwat, homoseksual, zina, minuman khamr, judi, riba, luar biasa dosa, maksiat itu semuanya tumpuk undung ya, semuanya ada komplit. Oh, dosa ya, membunuh, dosa korupsi, bahkan secara terang-terangan dosa penghinaan terhadap syariat Allah, menghina ayat-ayat Allah, menghina Nabi Muhammad SAW, menghina hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasul, itu ada. Nah, ini asbab terjadinya musibah, munculnya, turunnya musibah, azab Allah, siksa Allah di satu negeri, terutama di negeri kita ini. Kenapa? Karena tidak ada kepastian hukum, tidak tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu bagaimana melaksanakan sholat istisqa. Secara hukum, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama telah sepakat hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan apabila di suatu negeri, suatu wilayah, suatu daerah, kota maupun desa yang dimana mereka mengalami kekeringan atau mengalami paceklik, yang dimana lama tidak turun hujan, yang dimana atas izin takdir Allah Subhanahu wa taala tidak diturunkan hujan, maka disinilah solusi yang terbaik adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menurunkan hujan, Allah juga yang menahannya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara hukum jelas ini sangat ditekankan apabila kondisi di satu wilayah dalam kondisi kekeringan ataupun dalam kondisi tidak diturunkan hujan ya, yaitu secara waktu yang lama. Maka oleh sebab itu para ulama di sini memberikan penjelasan bahwa salat istisqa hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah anjuran yang sangat ditekankan mendekati wajib. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah azza, maka hal ini didasarkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Rawi Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh seorang ulama hadis yaitu Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah azza, yang dimana beliau telah menjelaskan tentang kedudukan hadis ini yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya suatu hari terjadilah paceklik ataupun kekeringan di suatu daerah, kemudian ada seseorang kemudian meminta kepada Nabi Muhammad SAW, meminta agar berdoa, memohon kepada Allah agar kondisi daerah atau wilayahnya diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta kepada masyarakat setempat tadi untuk musyawarah ya, agar besoknya untuk mengumpulkan semua masyarakat, kemudian mereka berkumpul di tanah lapang atau musalla. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musalla fastasqa ya. Jadi Nabi kemudian juga memerintahkan kepada mereka untuk mempersiapkan mimbar ya, mimbar yang digunakan untuk berdoa, digunakan juga untuk berkhutbah ya. Para jamaah Bapak Ibu hadani wa hadakumullah azza wajalla, maka setelah itu kemudian sepakat, kemudian pada pagi harinya ketika matahari sudah mulai terbit ya, kemudian Nabi SAW kemudian beliau menghadap kepada para jamaah, kemudian setelah itu beliau membelakangi para jamaah masyarakat setelah mereka berkumpul di tanah lapang atau mushola. Kemudian beliau memuji Allah, kemudian beliau juga beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang banyak. Kemudian beliau juga mengucapkan dalam kalimat yang dijelaskan dalam hadis tersebut, yaitu diawali dengan pujian, kemudian membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, la ilaha illa anta, dan sebagainya.
Maka setelah itu Nabi kemudian memohon kepada Allah, Allahumma anzil al-ghaith, Allahumma anzil al-ghaith. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, ya. Turunkan kepada kami hujan. Allah, atau di dalam riwayat yang lain, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, turunkanlah kepada kami hujan. Maka saat itulah kemudian sambil berdoa, kemudian beliau menunjukkan fa'asyara bidhari kaffaihi ila sama. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, yaitu dalam hadis dari Abdullah bin Zaid, ya, riwayat hadis ini sahih. Ketika beliau meminta hujan, beliau mengangkat, ya, jadi yarfa'u yadaihi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, yaitu kemudian menunjukkan, ya, arah ke langit, yaitu punggung dari telapak tangannya. Diarahkan ke langit seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Beliau berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam riwayat yang lain, ya, dijelaskan dalam hadis tersebut, innahu yarfa'u hatta yura ibtaihi, ay bayadu ibtaihi, sampai ketika beliau mengangkat setinggi kedua telapak tangannya ke langit, ya, dengan punggung telapak tangannya diarahkan ke langit, diangkat tinggi-tinggi sampai yura bayadu ibtaihi, sampai kemudian ketiaknya terlihat putih. Sampai, yaitu ketiaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terlihat karena pakai jubah, ya, kemudian terlihatlah putih, ya. Ada di antara sahabat tadi melihat, ya, Nabi ketika dalam kondisi menengadahkan kedua telapak tangannya ke langit, kemudian terlihatlah yura bayadu ibtaihi, ya, terlihat ketiaknya sangat putih sekali. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu beliau melaksanakan salat, ya. Setelah beliau berdoa, kemudian beliau salat. Kemudian dalam riwayat yang lain, kemudian beliau juga setelah salat kemudian berkhutbah. Terkait dengan tata cara salat ini, maka dijelaskan banyak hadis, ya. Di dalam hadis juga Nabi ketika saat itu sebelum berdoa, kemudian beliau qallaba rida'uhu atau hawwala rida'ahu. Jadi rida itu adalah seperti kain sampai ke dada itu, ya. Kemudian yang kanan kemudian ditaruh ke sebelah kiri, atau yang sebelah kiri ditaruh ke sebelah kanan. Nah, itu. Jadi terkait dengan rida ini, maka Nabi menunjukkan bahwasanya untuk supaya biar lebih leluasa ketika berdoa kepada Allah, tidak mengganggunya. Dari para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkait masalah ini, maka para ulama menjelaskan disitulah disunahkan untuk meminta hujan kepada Allah dengan banyak beristighfar, banyak memuji kepada Allah, kemudian sholat. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sholat, memang ini ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, bahwa sholat istisqa ini sama sebagaimana sholat Aid, ya, sebagaimana sholat Aid. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi di situ takbir pertama, ya, rakaat pertama itu ada 7 takbir. Selain takbir ihram, ya, selain takbiratul ihram. Kemudian ada takbir yang pertama 7, kemudian rakaat yang kedua takbirnya kelima selain takbir intikal, perpindahan, ya. Jadi ini pendapat pertama sebagaimana salatnya salat Idul Fitri atau Idul Adha atau salat Id. Shalla raka'ataini kama yusalli fil Id. Dijelaskan dalam hadis, yaitu riwayat Imam Ahmad, bahwa Nabi salat 2 rakaat sebagaimana salat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini pendapat yang pertama, tata cara salat istisqa. Kemudian pendapat yang kedua, sebagaimana pendapat Imam Malik, Abu Thur, ya. Kemudian juga ulama-ulama yang lain, Ishaq Ar-Rahah, itu salat istisqa adalah sebagaimana salat sunnah biasanya atau umumnya, biasa. Jadi nggak ada takbir ke-7 atau takbir ke-5, biasa takbir sebagaimana takbir ihram, cukup sekali. Kemudian takbir bangkit dari sujud sekali. Sudah.
Nah, sebagaimana ini didasarkan dalam hadis Imam Abu Daud tadi. Jadi para jamaah Bapak Ibu tentang tata cara salat istisqa ini memang ada dua pendapat. Sekali lagi saya jelaskan, yaitu pendapat yang pertama yang dipegang oleh Imam Syafi'i adalah sebagaimana salat ketika Idul Fitri, ya, ada takbir yang pertama ke-7, kemudian takbir yang kedua, rakaat kedua adalah ada 5 jumlahnya. Kemudian pendapat yang kedua sebagaimana pendapat Imam Malik, ya, yaitu salat istisqa sama sebagaimana salat sunnah pada umumnya. Jadi enggak ada takbir yang pertama rakaat pertama ke-7 atau rakaat kedua ada 5. Tapi sepakat para ulama semuanya, ijma, konsensus para ulama semuanya sepakat bahwa salat istisqa ini la adzan wala iqamah. Jadi tidak ada adzan dan juga tidak ada qomat. Jelas ya? Jadi di sini penjelasan para ulama sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis, tidak ada keterangan satupun dalil yang menunjukkan bahwa salat meminta hujan istisqa ini ada adzan dan juga ada iqamah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka yang perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya para ulama ketika menjelaskan tentang adanya salat istisqa minta hujan, ya, ini yang harus diperhatikan apa supaya salat istisqa atau permohonan minta hujan kepada Allah ini mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah ijabahi. Maka ada hal-hal amalan-amalan yang memang perlu diperhatikan. Jadi tidak sekedar cuman minta hujan saja atau mengumpulkan orang kemudian minta hujan kemudian sholat, ya, kemudian berkhutbah di situ. Maka di sini yang harus diperhatikan apa? Para ulama menjelaskan. Yang pertama, hal-hal amalan yang perlu diperhatikan ketika sholat istisqa adalah yaitu apa? Iksarul istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi kenapa di satu wilayah, di satu negeri, di suatu desa atau kota, di situ dilanda kekeringan atau paceklik atau yang lain, lama tidak turun hujan, sampai tanah tandus, sampai juga merusak, ya, tumbuh-tumbuhan atau mungkin tidak bisa tumbuh panen karena tanah kering, tanah tandus, tidak bisa digunakan untuk bertani atau berkebun dan yang lainnya. Para ulama menjelaskan ini asbabnya mungkin karena banyaknya maksiat, banyaknya kemungkaran, banyaknya dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, bisa jadi Allah menahan air hujan, bisa jadi Allah tidak menurunkan hujan dari langit atas kehendaknya, atas izinnya, disebabkan karena hambanya, manusianya ingkar, tidak bersyukur kepada Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, dijelaskan di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, 147. Allah SWT menjelaskan di dalamnya tersebut bahwasanya ketika kalian bersyukur, ketika kalian beriman, maka Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa kalian, ya. Wa ma adzabakum in syakartum wa amantum. Kalau kalian bersyukur dan kalian beriman kepada Allah, kalian mentaati Allah dan kalian beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan menurunkan azab, Allah tidak akan menurunkan siksa, Allah tidak akan menurunkan mara bahaya atau musibah-musibah yang terjadi. Belakangan ini kita banyak lihat musibah dimanapun, baru gunung meletus Semeru, tanah longsor, kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, tsunami, dan masih banyak lagi musibah-musibah bencana yang terus-menerus melanda di wilayah kita, di negeri kita maupun negeri-negeri yang lain. Bahkan di Arab juga terjadi banjir yang luar biasa. Maka ini kalau kita kembali kepada aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Semua musibah itu disebabkan karena apa? Perbuatan dosa atau tangan-tangan manusia. Hal ini dijelaskan dalam ayat surat Asy-Syura ayat 30. Apa kata Allah?
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah menjelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 30, surat yang ke-42. Apa kata Allah? Apapun musibah yang menimpa kalian fabima kasabat aydikum. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Itu disebabkan karena tangan-tangan kalian. Yang disebut dengan aydikum itu apa? Para ahli tafsir mengatakan, Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Abu Ja'far atau Bari mengatakan yang dimaksud dengan aydikum adalah apa? Yaitu disebabkan karena dosa-dosa kalian. Sayiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh manusia dan itu dibiarkan. Kalau kita lihat bentuk dosa apapun di negeri kita, lengkap apa yang enggak ada. Semuanya ada. Liwat, homoseksual, zina, minuman khamr, judi, riba. Luar biasa, dosa, maksiat itu semuanya tumpuk undung. Ya, semuanya ada, komplit. Mau dosa, ya, membunuh, dosa korupsi, bahkan secara terang-terangan dosa penghinaan terhadap syariat Allah, menghina ayat-ayat Allah, menghina Nabi Muhammad SAW, menghina hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasul, itu ada. Nah, ini asbab terjadinya musibah, munculnya, turunnya musibah, azab Allah, siksa Allah di satu negeri, terutama di negeri kita ini. Kenapa? Karena tidak ada kepastian hukum, tidak tegas. Jadi apapun kalau maksiat diberantas habis, dihilangkan, insya Allah maka tidak akan terjadi musibah. Wa ya'fu an katsir, ya alhamdulillah, kata Allah di dalam ayat ini, Allah masih punya yaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, pemurahnya, pengasihnya. Allah punya sifat yaitu Ghafur, pemaaf. Jadi Allah masih memberikan maaf sebagian manusia, sebagian hambanya. Makanya Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, sebagian besar itu dimaafkan sama Allah. Kenapa? Mungkin masih banyak orang yang sujud, mungkin masih banyak orang yang rukuk, mungkin masih banyak orang yang taat kepada Allah, sholat, puasa, zakat, sedekah, baca Quran, dakwah dan yang lainnya. Itu masih Allah beri keringanan, enggak sebagaimana azab-azab kaum-kaum terdahulu. Sebagaimana kaum Samud, kaum Madian, ya, kaum Nabi Lut, kaum Sodom dan yang lainnya diratakan habis. 1-2 kampung habis, enggak tersisa. Kenapa? Karena semuanya itu sudah rusak. Semuanya sudah luar biasa penyimpangannya dan kesesatannya, kekufurannya, kesyirikannya, bid'ahnya, maksiatnya, itu enggak tanggung-tanggung. 1 kampung sepakat. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, maka dari sinilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah turunkan di dalam surat apa? Nuh. Kalau orang itu banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali kepada agama Allah, Allah akan turunkan hujan. Asbab turunnya hujan adalah banyak istighfar, iksarul istighfar. Mana suratnya Ustaz? Surat Nuh. Bisa dibuka ayat yang 10 sampai ayat 12. Allah turunkan ayat ini untuk memberitahukan kepada manusia, fakultus tikfaru rabbakum innahu kana ghafara. Ketika aku katakan kepada mereka, kata Allah, apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mintalah ampun kamu kepada Allah karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Dia akan mengampuni siapapun yang bertobat, meminta ampun, kembali kepada agama Allah, mentaati Allah, mensyukuri nikmat Allah dan tidak berbuat maksiat kepada Allah.
Innahu kana ghaffar. Diampuni dosanya? Ya. Bukan hanya diampuni dosanya kalau dia bertobat dan istighfar. Ditambah sama Allah nikmatnya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Ayat yang 11 apa? Diturunkan hujan yang lebat sekali kepada kalian dari langit. Masya Allah. Ya, itu nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga, ditambah lagi sama Allah. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Dikasih kalian nikmat apa? Harta, rezeki yang berlimpah, usaha yang lancar. Dan juga kalian yang tidak punya anak diberi anak. Itu yang ketiga. Yang keempat, ditambah lagi sama Allah, dikasih kamu jannat apa? Yaitu jannah. Kalau dalam bahasa Arabnya jannah itu kebun, ya, atau bisa surga. Karena apa? Pada dasarnya adalah jannah atau jannat itu adalah yang dimana surga itu penuh dengan kebun-kebun. Karena di surga itu banyaklah tanaman-tanaman, buah-buahan apa saja yang kita kehendaki semuanya ada. Yang tidak ada di dunia semuanya ada nanti di surga. Makanya dinamakan jannat, jamak dari jannah. Jannah itu adalah maksudnya adalah kebun, maksudnya adalah surga. Di surga itu nanti banyak kebun-kebun, apa saja yang kita inginkan ada, buah apa saja ada, lengkap. Itu dikasih kebun, maksudnya apa? Kebun tumbuh dengan subur, tanaman-tanaman subur semuanya, buah-buahan, padi, jagung dan yang lainnya, atau palawija dan yang lainnya, mudah, ya, subur. Tidak hanya itu saja, wa ja'al lakum anhara, dan dialiri ada sungai-sungai di antara kebun-kebun tadi. Lancar airnya, Pak. Sumber lancar. Dan itu sehingga tanah itu akan menjadi apa? Menjadi subur. Karena di situ ada sungai yang mengalir atau air-air yang mengalir dari sumber-sumber mata air ataupun dari pegunungan-pegunungan. Allah turunkan. Atau air itu keluar dari sumber mata air dari tanah atau dari bumi tadi. Masya Allah. Itu nikmat yang Allah berikan kepada siapapun orang yang hidupnya senantiasa kembali kepada Allah dan banyak istighfar kepada Allah. Sudah saya pernah sampaikan ya, Nabi SAW setiap hari istighfar berapa kali? Minta ampun kepada Allah berapa kali? Minimal 70 sab'ina marrah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Fa ini atubu ilai sab'ina marrah, aku bertobat pada Allah 70 kali. Dalam riwayat yang lain adalah 100 kali, mi'ah marrah. Itu Nabi SAW setiap harinya minta ampun istighfar kepada Allah, padahal dosanya sudah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa, banyak kesalahan, banyak lupa, banyak lalainya? Bapak Ibu, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini pentingnya kalau kita kembali kepada ayat Allah. Perintah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Ada satu kisah terkait dengan surat ini ya. Kita ambilkan asar. Asar ini adalah perkataan sahabat atau perkataan ulama tabi'in atau tabi'in. Itu namanya asar. Penjelasan yang diambil sumbernya dari sahabat atau ulama tabi'in atau generasi setelahnya. Dijelaskan dalam kitab Fathul Bari karangan daripada Ibnu Hajar Al-Thaqalani, seorang ulama mazhab Syafi'i yang beliau seorang ulama hadis yang luar biasa. Di dalam kitab Fathul Bari jilid yang 11, beliau mengutip kisah yang dijelaskan dalam kisah itu. Suatu hari seorang ulama besar, Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in ini ya. Hasan Al-Basri ini suatu hari didatangi oleh seseorang. Ya. Jadi datangi oleh seseorang, tapi bergantian nanti. Pertama, kedua, ketiga dan sampai keempat. Dijelaskan dalam riwayat tersebut, penjelasan tersebut ya.
anna rajulan syaka ilai al-hadba, bahwa ada seorang ini datang kepada Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in ini, seorang ulama hadis ya. Kemudian mengeluh, menjelaskan keluhannya, kemudian minta solusi. Kalau dulu luar biasanya ini ya, orang itu kalau ada persoalan permasalahan hidup, setelah mungkin berdoa kepada Allah, kemudian curhat, sharing kalau sekarang bilang, minta penjelasan, minta pendapat mungkin, supaya mudah-mudahan didoakan. Kepada siapa? Orang yang berilmu, orang yang bertauhid, orang yang paham tentang hukum sunnah dan hukum-hukum syariat. Nah, ini datang kepada Hasan al-Basri rahimahullah azza wa jalla. Mengeluh tentang apa? Di wilayahnya ini, ketika orang ini mengalami paceklik, ya, mengalami paceklik. Maka saat itulah Hasan al-Basri kemudian memberikan solusi. Cukup solusinya sangat sederhana saja. Apa? Istaghfirillah. Mintalah ampun kamu kepada Allah. Istighfarlah kamu kepada Allah. Segera bertobatlah kamu kepada Allah. Sampaikan kepada kaummu. Pulang. Ya. Setelah kemudian ini nasihat dari Hasan al-Basri dijalankan, maka apa yang terjadi? Masya Allah, dengan izin Allah, maka disitulah paceklik semakin hilang, kemarau semakin hilang, diturunkan hujan. Itu para jamaah Bapak Ibu. Kemudian hari berikutnya, ya, syaka ilaihi akhar faqr. Datang lagi orang mengeluhkan persoalannya apa? Tentang kemiskinan hidupnya. Bekerja terus menerus tapi seret terus rezekinya. Kondisinya seret, ya, nggak mundak-mundak kaya gitu ya. Nah, ini juga dia ya berdoa, ya dia juga tidak ibadah, tapi dia meminta nasihat. Mungkin ada amalan-amalan yang perlu dijalankan lah, boleh, nggak ada masalah. Ya, minta petua, minta nasihat itu boleh saja. Meskipun yang penting dia harus tetap ibadah kepada Allah, nggak sekedar cuma ngadu kepada orang berilmu atau orang soleh, tapi dia nggak mau dekat dengan Allah. Lah ini sama aja bohong, nggak ada manfaatnya. Bisa-bisa malah syirik nanti. Kalau dia hanya mengandalkan manusia, ya, bahkan terus pada manusia, tidak pernah minta kepada Allah. Padahal Allah mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ada masalah, mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah dulu, baru nanti minta nasihat kepada manusia. Dan mintalah pertolongan kepada Allah atas segala persoalan kamu. Nah, ini mengadu tentang kemiskinan dia. Apa kata Hasan al-Basri? Istaghfirillah. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Pulang dia. Setelah pulang istighfar, kemudian dia bekerja, alhamdulillah Allah beri kemudahan, lancar usahanya. Akhirnya mendapatkan rezeki yang banyak, keuntungan yang banyak. Banyak istighfar dia. Terus istighfar terus, Masya Allah. Terus ya. Tiap jam, tiap detik istighfar dia. Sambil jualan istighfar dia. Nah itu. Dan tidak putus asa. Fasyaka ilaihi al-akhir jafa bustanihi. Ada yang ketiga, hari ketiga datang orang mengeluh juga kepada ulama besar Hasan al-Basri tentang apa? Kebunnya ini kering terus, ya, nggak bisa tumbuh dengan baik, sering mati. Dikasih pupuk ini mati, kasih pupuk ini mati, nggak bisa baik-baik, nggak bisa berhasil. Akhirnya minta pendapat kepada Hasan al-Basri. Ada nggak nasihat? Ada. Apa kata Hasan al-Basri? Istaghfirillah. Mintalah ampun kamu kepada Allah. Istighfarlah kamu kepada Allah. Mungkin kamu banyak dosa kepada Allah. Oke, pulang dia. Pulang istighfar terus ya, sambil dia memperbaiki kebunnya. Alhamdulillah, maka saat itulah dikasihlah ya rezeki dari Allah, maka kebun itu menjadi panen dengan baik, ya, tumbuh dengan baik. Ya, dihilangkanlah kondisi kekeringannya. Yang keempat, hari keempat datang orang fasyakka ilaihi akhar adamil walad. Mengeluh kepada Hasan al-Basri, lama menikah tapi nggak dikaruniai anak. Sudah lama menikah tapi tidak punya anak-anak. Allah belum memberikan anak. Apa ini ya kira-kira?
yang harus saya lakukan. Datang ke Hasan al-Basri setelah menyampaikan persoalan hidup dia, selama dia berumah tangga, tidak diberi anak sudah sekian lama, bertahun-tahun, bahkan mungkin 5-10 tahun. Dikasih solusi, istighfirillah, minta ampun kamu pada Allah, istighfar kamu pada Allah. Ketika dia pulang, maka dia banyak istighfar terus, sama istrinya suruh istighfar terus, minta ampun kepada Allah, diperbaiki amal ibadahnya kepada Allah, semakin dekat pada Allah. Alhamdulillah, Allah berikan anak, kemudian istrinya hamil, kemudian punya anak. Maka setelah persoalan itu selesai, maka ada di antara muridnya bertanya kepada Hasan al-Basri, ini gurunya, ya Syekh, orang pertama datang minta persoalan ini suruh istighfar gara-gara masalah paceklik. Yang kedua ada keluhan masalah kemiskinan, suruh istighfar. Yang ketiga ada masalah kebunnya ini kok nggak panen-panen, suruh istighfar. Yang terakhir ada orang nggak punya anak, lama nikah nggak dikaruniai anak, tapi juga suruh istighfar. Sebenarnya ini apa yang menjadi penyebab penjenengan memberikan nasihat seperti ini? Semua jawabannya istighfar, istighfar, istighfar. Apa kata Hasan al-Basri? Apa kamu tidak memperhatikan Allah turunkan ayat di dalam surat An-Nuh ayat 10-12. Tadi dibacakan, faqul tastighfaru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Selesai urusan. Ini loh janjinya. Jelas ya, Bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Hasan al-Basri membacakan ayat ini. Sama. Ya, jadi solusinya kalau pengen Allah memberikan air hujan, maka perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyaklah untuk ibadah dan istiqomah dalam ibadah tadi, dalam mentaati Allah dan tetap di atas jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Berpegang kepada agama Allah, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulnya, tidak melenceng dan tidak menyimpang. Mana dalilnya Ustadz? Nah, ini bisa dibuka di dalam surat Al-Jin, yaitu ayat yang ke-16. Surat Jin, ada surat Jin ya. Nah ini, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah turunkan walawis taqomu ala tariqati la asqainahum ma'an godako. Ketika mereka tetap berada di atas jalan yang benar, istiqomah di atas petunjuk yang benar, mengikuti agama Allah, Quran dan sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia terus berada di jalan itu, maka kata Allah, la asqainahum ma'an godako, akan kami turunkan air yang segar, air yang penuh dengan kenikmatan untuk mereka. Apa itu? Rezeki. Jadi Allah berikan rezeki. Salah satunya apa? Air hujan dari langit yang menyegarkan. Masya Allah, luar biasa para jamaah. Syaratnya apa? Kalau masyarakatnya, mulai pemimpinnya sampai rakyatnya itu istiqomah, taat, berada di atas aturan Allah dan mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulnya, maka Allah turunkan hujan. Yang ketiga para jamaah Bapak Ibu, maka amalnya adalah dengan apa? Yaitu sholat istisqa. Ini sholat yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi diperintahkan, dianjurkan masyarakat untuk mereka berpakaian yang sederhana, kemudian mereka dengan berendah diri, banyak minta ampun kepada Allah, menjauhi dosa-dosa, meninggalkan kemaksiatan, kemudian mereka sholat, kemudian mereka berdoa kepada Allah. Insya Allah pasti diturunkan hujan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan ini sebenarnya banyak sekali dalil-dalil hadisnya, tapi tidak saya sebutkan. Tapi pada dasarnya secara umum, secara global sudah kami sampaikan bahwa sholat istisqa adalah sholat yang di dalamnya mengandung permintaan apa? Hujan. Ketika satu daerah itu kering ya, bolehlah pemimpin di situ, tokoh di situ menginstruksikan, menghimbau kepada masyarakat agar mereka berduyun-duyun sholat di tanah lapang. Boleh nggak sholat di masjid? Boleh. Jadi tidak ada syarat mutlak harus sholat di tanah lapang. Seandainya sholat di masjid pun boleh. Dan cukup ketika berdoa saja juga boleh. Kemudian diiringi dengan sholat pun itu lebih utama. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, yang terakhir, dan jangan lupa ketika sudah turun hujan, maka
banyaklah berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga hujan ini bisa memberikan manfaat, tidak membahayakan dan mengandung madarat. Itu, dan jangan lupa juga mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya Allah, Engkau turunkan hujan ini atas karuniamu dan juga nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Rasa syukur kita kepada Allah tetap harus diingat. Jangan lupa. Jangan kok turun hujan kemudian sorak-sorak. Jangan turun hujan kemudian kok selfie-selfie. Jangan turun hujan kemudian kok cuman hanya girang-girang saja, ya, berteriak-teriak dan yang lainnya. Tapi ucapkanlah doa. Kenapa? Karena doa ketika turun hujan itu pasti apa? Mustajab. Ingat. Jadi ada 3 tempat yang diijabahi, yaitu ketika hujan, ketika antara adzan dan iqamat, ketika dalam peperangan. Itu adalah tempat-tempat ataupun waktu yang sangat diijabahi. Benar kata Rasulullah SAW, utlubul istijabah, mintalah kamu kepada Allah, yaitu doa supaya diijabahi, doanya supaya diijabahi. Inda salas, di 3 tempat. Yang pertama adalah inda iltiqail juyus, ketika dalam peperangan atau mau perang. Yang kedua adalah yaitu iqamatis shalah, ketika antara azan dan qomat. Yang ketiga adalah yaitu ketika apa? Waktu turunnya hujan. Indal gois atau indal mator. Nah, jadi ketika turun hujan banyak kita berdoa, mudah-mudahan pintu langit dibuka. Masya Allah. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Semoga ini bisa menambah ilmu kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita semakin semangat untuk kita belajar. Dengan ini kita bisa mengerti setiap apapun penjelasan di dalam hukum-hukum persoalan ibadah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, para jamaah Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya, apakah orang yang meninggal dunia sesudah dimakamkan apa disiksa? Tergantung. Kalau dia orang mukmin atas izin Allah, maka dia akan diberi kenikmatan di alam kubur, ya. Kalau dia orang mukmin, orang soleh, orang yang semasa hidupnya taat kepada Allah, maka insya Allah dia akan diberi nikmat oleh Allah di alam kubur, dan diperlihatkanlah yaitu tempat tinggalnya di surga. Adapun kalau dia orang kafir, maka dia disiksa, diazab sesuai dengan apa yang Allah kehendaki sampai hari kiamat. Kemudian ditunjukkan, diperlihatkanlah tempat tinggalnya di neraka. Maka ini disesuaikan dengan imannya dia, apakah dia semasa di dunia kafir, atau dia mukmin, atau ahli ibadah, atau ahli maksiat. Yang kedua, tetangga saya Kristen, untuk melayat apa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Apa kita diam saja atau itu haknya? Mengucapkan istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu diperbolehkan bagi siapapun yang meninggal dunia, baik itu orang mukmin maupun orang kafir. Kenapa? Karena ucapan istirja adalah itu hanya kita mengenal bahwa diri kita adalah milik Allah. Kita mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Innalillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita pasti akan kembali kepada Allah sang pencipta kita. Jadi boleh kalau ada orang mati siapapun, baik kafir, mukmin, kita sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu diperbolehkan. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi yang tidak diperbolehkan apa? Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan berilah rahmat kepada dia. Itu yang dilarang. Memintakan ampun kepada orang kafir yang mati itu dilarang, haram hukumnya. Ya. Semoga bermanfaat. Aku luqala hada wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna